Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar dari Malaysia. Hari ini kami ada 34 orang dari Malaysia hadir ke Yayasan Bahjah, tempatnya Buya Yahya, dipimpin oleh Kiai Ahmad Kushairi Shihabuddin dari Malang. Jadi alhamdulillah kami datang ke sini untuk 6 hari 5 malam ziarah Wali Songo. Dan hari ini hari kedua kami. Maaf Buya, kami ingin bertanya, di dalam ilmu tasawuf itu untuk belajar berkenaan dengan penyakit hati dan cara-cara penyucian hati. Namun dalamnya ilmu tasawuf ini juga ada berkait tentang tarikat, berguru dengan guru-guru yang benar. Dan mungkin Buya boleh bantu untuk jelaskan tentang tarikat ataupun apakah ini wajib masing-masing punya perlu guru murabbi begitu? Tasawuf seperti ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir itu nggak ada istilah, ilmu nahwu nggak ada istilah-istilah semacam itu. Akan tapi maknanya benar, ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Adapun kalimat tasawuf sendiri kan dari mana asal ilmu tasawuf? Ada 5 pendapat. Yang utama kalimat tasawuf diambil dari kata suf. Suf itu sufah itu adalah tempat pada zaman Nabi. Itu adalah tempat orang-orang menghindari dari hiruk pikuk dunia, hidup dengan Nabi, ingin dekat dengan Nabi, beribadah dengan Nabi, yang kebetulan tidak di masjid Nabi SAW ada bagian tertentu, itulah tinggal ashabus sufati. Sufah. Ada yang mengatakan dari kata sopos, ini bahasa Yunani, sopos itu bijak, hikmah. Makanya Ari Tasawuf ini adalah masalah bahasa, masalah maju, bukan hasud. Sekarang ustaz sama ustaz berantem. La hasada ka hasadil ulama. Hasud para ulama. Guru torekoh kok sama torekoh yang lain bermusuhan. Torekoh yang paling benar, torekoh kita. Yang lain, ngapain Ustaz pakai gontok-gontokan begitu tuh? Hah? Ya katanya itu sufi. Kok sufi model begitu? Nah ini tasawuf palsu. Yang palsu ya orang ngaku tasawuf itu. Nah ini yang bertorekoh, torekoh paling benar. Yang lain adalah, ada apa mencaci? Ahli tasawuf itu nggak bisa mencaci orang. Nggak bisa. Apakah seorang harus masuk torekoh? Oh tidak. Kita bergabung dengan torekoh tertentu tidak harus. Tidak harus, kita bisa selamat tanpa itu. Cuman kadang kelemahan kita perlu bimbingan torekoh. Jadi tolong jangan dicaci yang belum bertorekoh. Asalkan dia benar baik hati sudah oke. Sementara bertorekoh sendiri problemnya adalah di guru torekohnya. Bener enggak? Jangan-jangan gara-gara bapaknya meninggal dunia, dia waktu mudanya naik motor sana sini, di langsung begini sudah. Wah ini, bukan begitu. Guru torekoh itu harus alimun fi furu'i syariati, mengerti tentang furu' syariah. Bukan bapaknya meninggal langsung dia menggantikan, ini bukan tahta kerajaan, bukan. Tapi guru torekoh adalah harus dengan apanya istilahnya, dengan beberapa pendidikan dari gurunya sampai teruji lalu dia bisa menjadi khalifah gurunya. Ini guru torekoh bukan langsung anaknya, bukan jaminan anaknya. Anaknya setengah manusia, akhlaknya enggak. Karena bapaknya terlalu sibuk ngurusi, ya nggak boleh, jangan dipaksain jadi guru torekoh palsu nanti. Nah ini hati-hati yang kalau bertorekoh harus Anda tahu guru torekoh itu, maka seorang guru itu kan pembimbing. Dari dirinya sudah menjadi suri toladan. Anda ngelihat dia saja sudah Anda ngikuti kebaikan. Maka catatannya dia harus ngerti furu'i syariah. Dia ngerti hukum-hukum halal haram. Loh, guru nggak ngerti halal haram, bagaimana akan membawa kepada kebaikan? Dia melanggar Allah. Suatu ketika semoga Allah mengampuni. Suatu ketika ada seorang katanya guru torekoh, luar biasa. Tatonya di rumahnya lengkap, ada patung, ada ini dan sebagainya. Kita bingung ini apa? Nah ini torekoh apa kira-kira? Ya, semoga Allah mengampuni, mungkin yang salah yang mengangkat. Yang salah yang mengangkat. Dia mah diangkat begitu saja, langsung iya. Padahal tidak punya ilmu. Tolong torekoh adalah hak. Tapi tolong jangan dirusak dengan gaya-gaya pengangkatan guru torekoh dengan cara yang salah. Torekoh adalah benar. Ada torekoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah dan sebagainya. Ada torekoh yang benar. Cuma yang jadi masalah bukan urusan torekohnya. Apakah benar itu gurunya? Loh kok guru menghasut yang lainnya? Guru torekoh musuhan yang lainnya? Nggak begitu. Justru guru torekoh ternyata antara guru dengan guru saling tawadhu, saling menyanjung. Antara guru torekoh dengan guru torekoh nggak berani mendahului. Lalu sekarang caci maki ya torekoh gombal namanya. Torekoh palsu itu. Nggak ada. Anda boleh bertorekoh tapi tolong siapa guru torekoh Anda yang akan Anda ambil? Sebab kalau Anda sudah berguru, Anda harus menyerahkan ilmu.
Yang tidak mungkin, makanya ada, oh kita sudah sampai hakikat, nggak pakai syariat. Ini ada keblinger, nger bener. Nah, masa ada, syariat harus serius. Sufi yang sesungguhnya harus, seperti kata Imam Junaid, torikot kita adalah diikat dengan sunnah dan Al-Quran. Mau bukan aneh-aneh, ini hari ini toriko aneh-aneh. Nah, aja. Kalau sudah ada kenyelenehan keluar dari syariat, jangan berguru dengan yang Anda akan tersesat. Pertama dia ngerti ilmu syariat. Tentunya seorang guru toriko, Anda jangan mencari guru kayak Nabi, nggak ada. Tentu ada kekurangannya. Yang penting dia adalah, kalau ada salah dia mengakui insaf, tidak mengagungkan kesalahan, tidak berbohong. Berbohong ada tanda-tanda bohong yang macam-macam. Mulai ngaku ketemu Nabi, 25 Nabi, waduh dapat ijazah dari, waduh macam-macam. Ada yang bohong, ada yang benar juga. Tapi kan repot begitu tuh. Cuman Anda sudah menilai kebohongan dan tidak, itu biasanya kita sudah kerasa. Cuman seudon juga nggak boleh, jangan kerasa-kerasa nanti. Ini tasawuf itu harus hati-hati ngomongnya dia. Baik, kemudian ihsan. Makom ihsan adalah puncak ilmu tasawufnya, adalah makom ihsan. Sehingga seorang sufi harus sampai makom ihsan pada akhirnya. Makom ihsan adalah kalau beribadah seolah melihat Allah. Cuman kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Kita melihat nanti di surga. Akan tapi hendaknya kita menyadari bahasanya Allah melihat kita. Mau maksiat susah. Mau meninggalkan sholat jamaah ya berat. Bagaimana? Saya malu dengan Allah. Masa saya ikut torekoh nggak sholat jamaah? Ini gimana ini? Masya Allah. Ada tetangganya fakir. Saya sufi, masa biarin tetangga kelaparan. Saya sufi kok masih ikut orang gunjing. Saya sufi, saya ikut caci maki. Apaan ini? Itu namanya makom muraqabatullah. Makom muraqabah. Merasa dilihat oleh Allah. Itu sufi yang sejati. Hingga saya dikatakan bahasanya kata Abi Yazid Al-Bustami, seorang sufi itu adalah seandainya dibuka hatinya lalu dipamerkan di depan umat, nggak akan malu dia. Kenapa? Dohirnya sama dengan batinnya. Bukan munafik, bukan bohongan. Latifa biqalbi, diputer hatinya. Nggak akan ada perbedaan. Kita perlu belajar ilmu tasawuf. Benar, kasih. Tapi ya tasawuf yang benar, bukan. Cuman ilmu yang paling digemari oleh orang pemalas adalah ilmu tasawuf. Dia malas belajar, malas ibadah, sudah makom-makoman, sudah makom wali, gayanya sudah kemacil kutub Allah, ketemu Nabi Muhammad. Ini bikin pusing orang. Saya tidak perlu bualan tentang mimpimu, saya perlu akhlakmu untuk jadi suri teladan. Selesai. Dermawannya, lembut tutur katanya, dan sebagainya. Wah, ini bahaya sekali, dunia tasawuf dirusak oleh, betul kata Imam Ghazali, sufi dirusak oleh pengikut tasawuf yang bodoh. Sehingga orang terus. Maka Imam Ghazali itu kan sufi besar. Paling serem ngantemi ahli tasawuf yang aneh-aneh. Seandainya Imam Ghazali hari ini tidak tahu mungkin sudah. Marahnya kayak apa kira-kira gitu loh. Jangan gampang bergabung dengan wah guru torekoh. Ntar dulu nih bener dak dia. Secara syariat itu seperti apa? Ini penting, tasawuf itu bukan main-main. Kenapa kok kami begini? Karena tasawuf adalah hak. Cuman banyak dirusak oleh pengikut tasawuf. Pengikut tasawuf yang nggak benar ini, ngerusak tasawuf. Sufi adalah hak. Pohon rindang, pohon keindahan, pohon kebaikan, cuman banyak benalu-benalu nih hari ini. Sudah sampai makom nggak mau sholat. Saya sudah, saya sholatnya di Mekah. Mekah beda waktunya ya Ustaz. Aneh-aneh itu. Sudah jangan aneh-aneh, dia bual-bual deh. Semalam mimpi ketemu Nabi. Sufi sesungguhnya kata guru mulia Habibana itu terus memaaf. Para kekasih Allah tuh kalau mimpi ketemu Nabi itu langsung pakai harinya separuh hartanya didermakan. Oh ente ngaku ketemu Nabi, pelitnya masih ada. Sudah tidak usah main-main, tidak usah bicara bual-bual begitu deh. Jangan aneh-aneh. Apalagi urusan-urusan sir para kekasih Allah itu kalau punya kelebihan disembunyikan. Seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya. Wan semalam aku begini. Allah, aku merasakan Rasulullah. Mabuk saya dengar. Anda perlu guru yang di saat Anda duduk dengan dia ingin niru kebaikannya. Tutur katanya mengajari Anda kebaikan, tidak bohong dan sebagainya. Tawadhu dan seterusnya. Duduk tak sudah punya pengaruh. Kemudian apalagi orang awam itu lebih mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Kita perlu yang dilihat itu apa, bisa ditiru atau tidak. Itu saja insya Allah. Saya rindu menjadi seorang sufi, belum sampai-sampai. Saya ingin belajar ilmu tasawuf agar dapat makom ihsan, belum sampai-sampai. Ini baru. Jadi berat itu makanya kita ngajar begini ini sambil belajar bagaimana sampai kepada Allah.
Cuman ilmu tasawuf harus dikembalikan. Dan saya pun tidak pernah mau merubah istilah tasawuf, sufi. Sebagian orang ingin merubah. Tasawuf dirubah deh yang pakai istilah-istilah hadis, istilah Quran. Ilmu tathhirul qulub, tazkiyatun nufus. Oh boleh, silahkan. Cuman kami ingin tetap mempertahankan istilah tasawuf karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Dari dulu istilah sufi sudah biasa. Biarpun ada sufi penjahat tasawuf, itu yang akan kita pinggirkan. Kita akan kembalikan kepada dunia tasawuf yang benar. Sufi tasawuf hak, thariqah adalah hak. Tapi jangan dirusak oleh orang-orang yang ini bahaya ini. Dalam ilmu akidah pun ada penjahat akidah kok. Dalam ilmu fikih ada penjahat ilmu fikih mutasahil. Dalam ilmu hadis ada penjahat ilmu hadis, yaitu apa? Pendusta hadis, membuat hadis palsu. Jadi setiap kelompok kemuliaannya ada penjahatnya. Dunia tasawuf paling banyak ini. Paling banyak Imam Ghazali dalam Al-Kashf wa Tabyin, bagaimana Imam Ghazali kerasnya sama ahli tasawuf yang palsu. Makanya Anda tanya tasawuf, saya juga ke bawah ini Imam Ghazali. Saya karena tasawuf benar sehingga orang pada anti tasawuf. Hanya ini gara-gara pelaku tasawuf. Sufi adalah hak, saya tidak akan rubah. Tetap istilah tasawuf. Saya mutasawwif. Saya menjalani cara orang tasawuf. Untuk dikatakan sufi belum, saya baru belajar untuk menjadi seorang sufi. Sufi yang benar, bukan sufi palsu. Belum sampai, belum. Kita masih belum sampai, masih berusaha. Semoga Allah menyampaikan ya. Paling enggak kita nanti di akhirat sudah dapat niatnya gitu loh. Wallah a'lam bishawab. Istiqomah yang pertama adalah kita meyakini dong seperti Anda kerja. Anda kerjakan? Kenapa Anda setiap hari pergi ke tempat kerja? Karena Anda yakin bahasanya di akhir bulan mendapat ringgit. Ya, ingat? Kalau Anda dikasih ringgit, Anda tak berangkat lagi. Ya. Keyakinan bahasanya nanti akhir bulan dapat ringgit, maka Anda kerja. Maka menjadikan Anda istiqomah keyakinan Allah memberimu. Allah melihatmu. Nah, makanya yang keropos imannya yang tidak istiqomah. Berarti dikuatkan kesadaran. Allah akan memberikan kebaikanku di saat aku bangun malam. Allah. Selalu gitu. Jadi selalu namanya makom muraqabah tadi. Merasa terus dilihat Allah yang pertama. Yang kedua, sahib. Teman itu penting. Ya. Kalau punya teman nanti aja deh. Nanti aja lah. Gampang lah nanti. Wah kacau. Jadi temannya orang istiqomah akan kebawa dalam keistiqomahan. Itu aja kurang lebihnya. Yang ketiga adalah minta kepada Allah. Ya Allah berikan kepada kami keistiqomahan. Sebab menjadikan seorang hamba istiqomah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.